otoriter dan diktator. Dan apa yang terjadi dalam peristiwa Malari ini, bahwa kita melihat ada semacam kerjasama ekonomi antara Jepang dengan pemerintah Indonesia. Perdana Menteri Jepang bernama Kakue Tanaka itu datang ke Indonesia untuk bekerja sama dengan Presiden Soeharto terkait dengan hasil produk industrinya Jepang. Nah, kekhawatiran para mahasiswa dan kaum intelektual Indonesia ketika melihat kedatangannya Kakue Tanaka itu seakan-akan diartikan bahwa Soeharto sudah menjual harta kekayaan Indonesia, sumber daya alam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai pasar yang empuk bagi kaum kapitalis pada waktu itu. Maka kemudian mahasiswa dan kaum intelektual itu berdemo, melakukan aksi massa, dan aksi massa ini tidak terkontrol, timbullah kerusuhan yang cukup besar di sekitar kawasan Senen, Jakarta. Banyak penjarahan, banyak pembakaran, dan aksi-aksi brutal aparat sehingga menyebabkan banyak korban jiwa dan korban luka-luka. Nah, akibat peristiwa Malari ini kemudian Soeharto memutuskan 4 tahun setelah peristiwa Malari ini mengeluarkan yang namanya NKK-BKK. NKK-BKK adalah normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kemahasiswaan. Dampaknya apa, Pak? NKK-BKK membuat mahasiswa itu tidak boleh bergabung dengan politik praktis. Mahasiswa ya belajar aja, kegiatan di UKM kampus, unit kegiatan mahasiswa kampus, dan nggak boleh berpolitik. Kamu belajar aja biar segera lulus, tidak usah ikut-ikutan politik. Itu harapan dari Orde Baru yang menghendaki mahasiswa tidak mengulangi peristiwa Malari kembali. Nah, yang menarik lagi adalah teman-teman, NKK-BKK bikin masa studi itu terbatas. Kalau dulu masuk perguruan tinggi maupun swasta di Indonesia, itu bisa lebih dari waktu yang ditentukan, artinya tidak ada batasan kalau selama kamu bayar sebagai mahasiswa. Tapi setelah NKK-BKK, jumlah waktu yang diberikan batas waktunya untukmu selama studi di Indonesia adalah 7 tahun atau 14 semester. Toleransi setahun, ya mentok 8 semester lah. 16 semester atau 8 tahun. Itulah yang terjadi di masa setelah peristiwa Malari. Sampai di sini jelas teman-teman pengulangan materinya Pak Armi? Bisa dilanjut? Oke. Oke, berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Soeharto? Soeharto melihat bahwa stabilisasi politik atau stabilitas politik itu penting untuk kemudian menjaga kelangsungan kekuasaannya. Maka kemudian Orde Baru mencoba membuat penyeragaman dalam hal ideologi dan dalam kegiatan-kegiatan internalisasi, sosialisasi, bahkan sampai ke arah inisiasi dan indoktrinasi terhadap ideologi negara. Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai ideologi tunggal untuk membangun negara. Pancasila digunakan pula sebagai ideologi tunggal untuk seluruh organisasi masyarakat dan partai politik. Pancasila juga dibingkai dalam kegiatan yang dikenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa, yang turunannya adalah adanya kegiatan penataran atau semacam seminar tentang P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, program P4 ini itu digelar dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi negeri, swasta, bahkan BUMN, pegawai negeri sipil, semuanya wajib ikut penataran P4. Yang ngajar adalah kebanyakan tentara, pakai baju doreng-doreng gitu, masuk ke kelas, ngajarnya kayak doktrin gitu teman-teman. Itu situasi yang tergambar ketika program P4 dijalankan selama masa pemerintahan Orde Baru. Tidak ada kecualinya. Di program P4 ini program indoktrinasi nilai-nilai Pancasila secara substansi akademik. Ya, jadi langsung ditekankan kepada pelajar, ya pegawai negeri sipil dan sebagainya. Penataran P4 namanya. Ini adalah upaya pemerintah Orde Baru untuk menyeragamkan
ideologi dan menciptakan stabilisasi politik di Indonesia. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Yang dilakukan berikutnya adalah selain kemudian mendoktrinkan Pancasila, Orde Baru juga kemudian menggunakan kekuatan tentara dalam konsep dui fungsi ABRI. Dulu namanya bukan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI baru dikenal setelah masa Orde Baru berjalan. Tetapi sebelumnya namanya adalah konsep jalan tengah. Siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution melihat bahwa tentara itu tidak hanya ngopeni atau hidup memelihara keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga terlibat dalam urusan sosial politik. Karena selama perang revolusi, para tentara ini selalu dekat dengan rakyat dan tahu situasi rakyat. Akhirnya, berkat konsep jalan tengah dan kemudian di Orde Baru disebut dui fungsi ABRI, itu menyebabkan anggota-anggota ABRI ini bisa menjadi pejabat-pejabat sipil pemerintahan seperti lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan kursi di parlemen dan pejabat pemerintahan di lembaga-lembaga negara, itu semuanya bisa diisi oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik yang perwira aktif maupun yang sudah purnawirawan. Jadi betul-betul ABRI itu digunakan sebagai alat pemerintah untuk kemudian menekan lawan-lawan politik negara yang menjadi lawan musuh politiknya juga Soeharto pada waktu itu. Ya, jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sampai dui fungsi ABRI? Kita sudah kemalari penyeragaman ideologi dan dui fungsi ABRI. Ada yang perlu Pak Armi tegaskan lagi atau Pak Armi jelaskan lagi? Lanjut. Halo? Kelas D? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, dui fungsi ABRI sudah jelas, kemudian ini dia. Ini kacamata pemikirannya Presiden Soeharto, teman-teman. Kenapa kemudian Pak Harto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan? Karena dalam konsep, dalam pikirannya Pak Harto, bahwa pembangunan negara kita itu harus mengacu pada trilogi pembangunan ini. Di mana kemudian di posisi paling awal sudah kita jelaskan dan Pak Armi tegaskan bahwa Orde Baru menghendaki adanya stabilitas politik. Militer masuk mencengkram kehidupan sipil masyarakat untuk kemudian menjamin keamanan dan ketentraman serta ketertiban. Nah, setelah semua aman, tertib, dan nyaman tadi, kemudian akan ada pemberian akses ekonomi, perdagangan, yang akan menunjang nantinya pada pertumbuhan ekonomi. Jalan diperbaiki, fasilitas kesehatan ditambah, pendidikan didorong, fasilitas-fasilitas ekonomi itu diinputkan ke dalam kehidupan perjalanan ekonomi bangsa dan sebagainya. Maka setelah fondasi militer dan sipilnya aman, tentram, tertib, kemudian kita bisa mendorong ke pertumbuhan ekonomi dan ujungnya adalah pemerataan hasil pembangunan. Jadi kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, di akar rumput, di fondasinya militer dan sipil sudah bersatu, pertumbuhan ekonomi sudah bisa dikendalikan, diarahkan oleh negara, maka diharapkan dalam pemerintahnya Presiden Soeharto, hasil pemerataan pembangunan itu bisa seimbang, baik di dalam Jawa maupun di luar Jawa. Sampai di sini jelas cara berpikir trilogi pembangunannya Pak Harto? Bisa dipahami? Teman-teman kelas D? Bisa, ya. Pokoknya yang penting militer sama sipil ini aman dulu. Diamankan oleh militer, sipil manut aja sama militer, stabil dulu politiknya, kemudian baru menggenjot pertumbuhan ekonomi, dan ujungnya adalah pemerataan hasil pembangunan. Ini cara berpikir konsepnya Pak Harto tentang sebuah roda pemerintahan dan pembangunan negara itu arahnya seperti ini. Jadi basic kekuatannya itu rakyat sama tentara itu punya kesetaraan dan punya visi yang sama dengan presiden untuk membangun negara.
Itu. Lanjut. Oke, nah, tapi Pak Harto juga harus melihat bahwa negara kita yang baru lepas dari orde lamanya Soekarno itu punya masalah yang cukup sulit perkara masalah-masalah ekonomi. Inflasi tinggi, hampir 600%. Kemudian ada program-program, ada dana revolusi, Alibaba, pokoknya program-program yang benar-benar menguras kekayaan atau kas pendapatan negara. Bahkan ada program-program Trikora, Dwikora, politik mercusuar, Asian Games, dan sebagainya. Maka Indonesia dibelit utang pada waktu itu. Dibelit oleh utang, utangnya banyak, dan pemerintah Soekarno tidak bisa mengangkat ekonomi rakyat yang susah. Sehingga kemudian jatuh dalam peristiwa Trikora, kemudian ada peristiwa pemberontakan 30 September tahun 1965. Soeharto tidak bisa berbuat banyak, dia harus menyelamatkan negara. Maka kemudian apa yang dilakukan? Yang pertama, dia menanggulangi masalah utang yang diwariskan dari masa Soekarno. Kemudian yang kedua, mau tidak mau harus nyebrang ke blok barat, karena yang punya duit blok barat, maka minta bantuan IMF, International Monetary Fund. Duit masuk ke Indonesia. Tetapi yang paling menyakitkan lagi adalah ketika Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan namanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA di tahun 1967. Nah, dampaknya apa Pak ketika PMA keluar? PMA menjadi dasar masuknya investor-investor perusahaan-perusahaan internasional yang kemudian mengeruk, mengeksploitasi, mengeksplorasi sumber daya alam kita, bahkan mengambil hak kekayaan alam kita. Kalau kamu suka dengan isu lingkungan, mau jadi aktivis, undang-undang PMA ini menjadi dasar tanda kutip bahwa negara kita dijual kepada pihak asing. Dan salah satu perusahaan pertama yang masuk dengan fondasi Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 1967 adalah Freeport, teman-teman, dari Amerika untuk pengolahan emas dan tembaga di Irian Barat pada waktu itu. Sementara sisanya ada penanaman modal dalam negeri atau PMDN di tahun 1968 agar pengusaha-pengusaha pribumi maupun non-pribumi itu bisa terlibat dalam pembangunan negara sebagai penyokong dana pembangunan. Sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman? Lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Baik, berikutnya Pak Armi ingin menunjukkan ini sebuah hal yang ironi ketika kita melihat Soeharto itu dianggap sebagai bapak pembangunan yang tidak berhati nurani, tetapi apa yang dilakukan di masa Orde Baru kita bisa merasakan sampai hari ini. Salah satu yang berhasil adalah di bidang pendidikan. Nah, keberhasilannya Pak Harto di bidang pendidikan ini diamini oleh peraih Nobel Ekonomi di tahun 2019, yaitu Esther Duflo, Abhijit Banerjee, dan Michael Kramer. Duflo dan Abhijit Banerjee ini suami istri. Dan mereka bertiga, Esther Duflo, Abhijit Banerjee, dan Michael Kramer, itu dari MIT. Ada yang tahu MIT apa? Teman-teman, MIT salah satu universitas besar di Amerika Serikat. Massachusetts Institute of Technology bukan sih? Iya, tepat sekali Asli. Ya, mereka bertiga dari MIT dan sukses menunjukkan bahwa keberadaan Sekolah Dasar Instruksi Presiden atau SD Inpres yang dibangun oleh Soeharto di seluruh pelosok Indonesia itu meningkatkan sumber daya manusia, membebaskan rakyat dari kemiskinan. Dan itu terbukti setelah 20 tahun Orde Baru itu tumbang, teman-teman. Jadi dampaknya itu betul-betul menjadi bagian dari studinya Esther, Abhijit, dan Kramer ini menjadi bagian dari ya bahwa Orde Baru itu tidak buruk-buruk amat, tetapi ada keberhasilan yang betul-betul mengangkat derajat hidup rakyat Indonesia pada waktu itu. Selain SD Inpres, juga ada guru-guru yang jumlahnya ditambah, terutama pegawai negeri sipil. Kemudian wajib belajar tidak 6 tahun tetapi jadi 9 tahun. Dan di masa reformasi menjadi 12 tahun. Ya.
Kemudian ada program subsidiaritas bernama beasiswa yang digalang oleh program GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Prinsipnya subsidiaritas, orang kaya membantu orang miskin agar setara. Ini program yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto. Yang terakhir di bidang pendidikan yang berhasil adalah memberantas buta aksara atau buta huruf dalam program-program kelompok belajar. Nah, teman-teman yang jadi catatan untuk kelas 12D, buta huruf atau buta aksara, itu cara berpikirnya Barat yang melihat bahwa orang Indonesia itu tidak bisa membaca huruf alfabet Latin. Kita itu nggak buta huruf, nggak buta aksara, teman-teman. Buktinya apa, Pak? Buktinya apa yang kamu pelajari bersama dengan Bu Hilda? Warisan tentang aksara Jawa itu sudah diwariskan turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Belum lagi yang beragama Islam itu mengaji menggunakan huruf Arab, membahasakan, bahkan menyairkan dan sebagainya. Belum lagi teman-teman yang dari Hindu maupun Buddha yang punya afiliasi dengan aksara Sanskerta, huruf Pallawa dan sebagainya yang menjadi bahasa agama. Jadi buta aksara, buta huruf ini cara pandangnya Barat melihat kita yang tidak bisa membaca huruf Latin. Ya, jadi perlu untuk dihati-hati teman-teman. Karena kenapa kemudian punya standar huruf Latin? Ya karena memang dasar pendidikan dunia harus melalui tulisan berhuruf Latin. Dan inilah yang kita amini dan kita sepakati. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk pendidikan? Halo? D? Lanjut? Lanjut, Pak. Ya, sip. Lanjut lagi. Nah, ini dia yang bikin rame di kelas-kelas lainnya. Pak Armi membahas tentang masalah kesehatan dan orde baru sukses, teman-teman. Kita lihat di poin pertama. Ada pendirian puskesmas yang semakin banyak. Walaupun puskesmas itu dibangun oleh diusulkan atau digagas oleh seorang dokter yang pernah terlibat dalam upaya misi perdamaian di Republik Maluku Selatan. Ayo, ada yang tahu siapa nama dokter yang ditugasi Soekarno untuk melobi Sumokil selaku penggerak Republik Maluku Selatan? Siapa namanya, teman-teman? Dokter yang Hah? Hah? Siapa? Siapa, Van? Kok kurang terdengar dengan jelas? Coba Vania, coba. Van? Halo? Ya, siapa? Kurang jelas ini suaranya. Gimana? Ya, Lemena, tepat sekali. Dr. Johannes Lemena, ya. Dia mengusulkan dalam program Bandung Plan, ya. Ini program kesehatan yang dia susun. Kemudian sebagai Menteri Kesehatan dan menteri-menteri yang pernah dia jabat selama masa Orde Lama, itu kemudian mengusulkan adanya pusat kesehatan masyarakat sebagai fasilitas kesehatan pertama penanganan kasus penyakit masyarakat pada waktu itu. Dan ternyata pandangan visionernya Leimena ini luar biasa. Ini menembus zaman dan ternyata puskesmas menjadi corong utama kita dalam penanganan kesehatan masyarakat di hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang posyandu untuk kesehatan ibu dan anak. Ibu harus sehat, anak harus benar-benar tumbuh dengan kuat dan makan makanan yang bergizi. Dan itu disetting sedemikian rupa dalam program posyandu yang diadakan setiap sebulan sekali. Ada dokter, bidan, perawat, dan sebagainya yang ngopeni anak, menimbang berat badan, memberikan asupan gizi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada program yang bernama Keluarga Berencana, KB. Nah, ini yang sering ditanyakan teman-temanmu. Pak, urusan ranjang kok jadi urusannya negara? Ini kan urusan suami istri, Pak. Nah, ini yang menarik, teman-teman, ya. Tujuan negara ikut campur dalam urusan pribadi ini adalah untuk menanggulangi atau mengontrol pertumbuhan jumlah penduduk
di Indonesia. Dan program KB ini sukses menekan jumlah penduduk Indonesia sehingga kita mendapatkan penghargaan PBB di tahun 1989. Bahkan para penyuluh KB itu ketika sudah punya anak ya, misalnya kelahiran 2 anak gitu di tingkat desa maupun kota dan sebagainya, para penyuluh KB itu datang ke rumah untuk tilik bayi gitu, sekaligus menyampaikan sosialisasi program KB. Misalnya bapaknya dibawakan hadiah ya, bawakan kondom atau bawakan kontrasepsi dan sebagainya, kemudian dijelaskan tentang perilaku KB dan sebagainya, itu sebagai bagian dari upaya untuk mencegah pertambahan jumlah penduduk, menanggulangi tepatnya. 2 anak lebih baik, 2 anak cukup dan sebagainya, itu bahasa programnya pemerintah untuk kemudian menekan jumlah penduduk ya. Bahkan ya si penyuluh itu menyampaikan bahwa Bapak Ibu ampun nambah malih nggih, putrane namung kalih mawon ya. Ini bahasa yang diutarakan Bu Hilda biasanya kalau di kelasmu ya, bahasa Jawa ya. Jadi Bapak Ibu jangan nambah anak lagi, cukup anaknya 2 saja ya. Ini program-program yang kemudian sosialisasi yang digencarkan selama masa Orde Baru. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Pak Armi lanjut? Lanjut. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lebih mendalam bisa ditanyakan ke Pak Armi. Oke, di bidang ekonomi, Soeharto melihat kalau pembangunan ini nggak terkontrol, nggak kemudian punya evaluasi, punya refleksi yang dalam tentang kemajuan negara, ini tentu akan berbahaya karena kita tidak tahu rumusan ke depan ini pembangunan nasional mau kemana. Maka kemudian Soeharto mengkonsep pembangunan itu per 5 tahun, dikenal dengan nama Pelita, pembangunan 5 tahun, yang dimulai di periode pertama itu di tahun 1969 dan berakhir di periode ke-6 itu di tahun 1999 ya, 69 dan berakhir di tahun 1999. Jadi sekitar 30 tahun ya pelaksanaan Pelita itu. Nah, yang menarik adalah selama pelaksanaan Pelita ini, Indonesia sukses membangun modernisasi segala sektor kehidupan rakyat di Indonesia. Terutama pembangunan Pelita ini kemudian ditujukan salah satunya untuk menghidupkan peran BUMN. Nah, perusahaan plat merah negara atau BUMN yang hidup di masa Orde Baru itu yang mencapai top level atau jadi leading sektor untuk meraup keuntungan besar bagi Indonesia atau pendapatan Indonesia itu bisa naik dengan tajam itu adalah BUMN Pertamina, teman-teman. Leading sektornya itu di Pertamina, di penghasil industri minyak dan gas bumi. Nah, Pertamina kok sukses di masa ini gimana sih, Pak? Dulu, teman-teman, di tahun era 70 sampai dengan 90-an awal, Timur Tengah itu sering perang, teman-teman. Sebagai produsen atau sumber minyak bumi dunia itu sering perang. Sehingga negara-negara yang menjadi konsumen minyak bumi dari Timur Tengah itu banyak yang balik kanan ya, tidak beli di Timur Tengah karena situasi keamanan, maka belinya di Indonesia. Maka Indonesia tiba-tiba oil booming ya, pendapatan hasil minyaknya itu meningkat tajam, bahkan pegawai negeri sipil bisa digaji sampai ke 13, teman-teman. Gara-gara keuntungan pendapatan negaranya tinggi sekali dari sektor migas ini. Dan sukses pembangunan Orde Baru ini dipengaruhi oleh pendapatan minyak bumi yang luar biasa tinggi. Nah, karena pendapatannya tinggi, kemudian dampaknya apa? Kesejahteraan rakyat meningkat. Lapangan pekerjaan mudah didapatkan di masa Orde Baru. Lapangan pekerjaan itu baik dari tingkat instansi pegawai negeri sipil sampai dengan swasta, itu semua dibuka lebar dan rakyat bisa menikmatinya. Bahkan Bapak Ibu saya cerita ketika Orde Baru itu ditawari banyak pekerjaan, bukan mereka mencari pekerjaan, tetapi di era tahun 70 80-an itu yang mencari pekerjaan itu malah perusahaan ataupun instansinya.
Dan ada cerita juga bapak saya 3 bulan langsung dapat SK pegawai negeri sipil dari kementerian ya, gara-gara memang tidak ada orang yang mau jadi pegawai negeri sipil pada waktu itu. Nah, ini menjadi sebuah gambaran betapa kehidupan di masa Orde Baru ini benar-benar makmur, benar-benar kemudian rakyat itu mendapatkan sembako yang murah, pekerjaan yang mudah, sekolah yang murah, akses pendidikan, kesehatan yang mungkin agak terpelosok tetapi sudah ada lah tersediakan dengan baik. Kemudian masih ada lagi keamanan, premanisme, dan tindakan-tindakan pembegalan itu hampir tidak ada. Pulang malam ini aman. Yang nggak aman itu adalah mulut tetangga. Guyonannya beberapa tetangga saya gitu. Pulang malam itu nggak ada begal, nggak ada rampok. Ya. Tapi yang mulut tetangga itu yang kencang ya, kalau masa Orde Baru ya. Oh pulang malam-malam ya, anak SMA pulang malam-malam, cewek pulang malam-malam, nah, gitu. Ya. Jadi situasinya memang betul-betul rakyat itu sejahtera dan bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi basis hidup mereka. Begitu ya. Lanjut. Oke, kemudian ada program yang terus dijalankan oleh pemerintah Orde Baru yaitu ada transmigrasi. Memindahkan, meratakan jumlah penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa. Dulu kita punya guru Pak Wahyu itu keluarganya adalah transmigran ke Lampung teman-teman dan sukses ya, bapaknya jadi tuan tanah, ibunya pegawai negeri sipil dan sebagainya di tanah di Lampung sana itu. Ini contoh bukti bahwa sistem kerakyatan yang dibangun Soeharto ini juga bisa dinikmati oleh banyak pihak. Kemudian ada angka pengangguran berkurang karena pembangunan di segala sektor ini bertambah dengan baik dan cepat. Kemudian di bidang kebudayaan, pendidikan, kesenian itu juga diperhatikan betul oleh Orde Baru. Terkhusus di bagian terakhir tentang Purbakala ini teman-teman, Orde Baru membangun Candi Borobudur di tahun 1975. Di masanya Menteri Pendidikan Nasional kita adalah si Daud Yusuf. Ya. Kita pernah bangun dan mendapatkan apresiasi dari UNESCO. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Parmita ambegan saya tak minum ya, sebentar ya. 1 menit. Oke. Nah, tenggorokannya kering teman-teman ya. Baik. Nah, ini masa yang nggak enak juga. Pak, kalau bicara demokrasi di masanya Orde Baru gimana? Ya, omong kosong, tutup aja mulutku ya. Karena memang uh, situasi demokrasi ini nggak berjalan di masa Orde Baru. Gimana kita bisa berdemokrasi kalau kemudian sistemnya sudah didoktrin oleh negara? Militer punya kuasa penuh di negara kita. Kemudian Pancasila itu macan ompong ya, hanya disebutkan sebagai slogan tetapi tidak dijiwai. Apalagi kemudian DPR itu sudah disetir oleh pemerintah. Lembaga-lembaga negara ya sudah jalan apa adanya, pokoknya nggak ngelawan Orde Baru. Dan apalagi yang ngomong suprastruktur, infrastrukturnya juga nggak jalan. Partainya cuma ada 3. Sudah tahu arahnya partai itu mau kemana, sudah bisa dikontrol pemerintah. LSM mati betul-betul, dibungkam, tidak bisa melawan pemerintah Orde Baru. Maka kalau bicara demokrasi ini benar-benar mati benar di Orde Baru. Soeharto tahu bagaimana cara membungkam rakyatnya biar kemudian tidak memberontak kepadanya. Dan selama 30 tahun kita bagikan burung dalam sangkar. Demokrasi hampir mati, tidak ada jalan untuk kemudian menyampaikan aspirasi. Semuanya ditutup dan pendapat-pendapat yang berbeda dengan Orde Baru tentu tidak akan dibiarkan untuk hidup. Itu yang terjadi. Kemudian lanjut lagi, kita ke timur-timur ya, lompat lagi setelah demokrasi nggak berjalan, kemudian di masa Orde Baru ada peristiwa yang namanya integrasi Timur-Timur menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Ya. Nah, Pak, sebenarnya menguntungkan nggak sih Timur-Timur gabung ke Indonesia? Sebenarnya enggak, teman-teman. Sama. Di NTT itu, alamnya itu 11-12 dengan Timur-Timur. Tidak terlalu banyak sumber daya alam yang bisa kemudian dikembangkan oleh pemerintah. Menyatukan Timur-Timur ke pangkuan Ibu Pertiwi di tahun 76, ya,
itu merupakan sebuah ya panggilan kemanusiaan aja, bukan sebagai bagian dari hitung-hitungan ekonomi sebenarnya. Nah, awal mulanya kenapa Timur Timur bisa gabung ke kita, itu dimulai dari cerita ini teman-teman. Ya. Awalnya itu Portugal atau Portugis, negara di Eropa sana itu adalah penguasanya Timur Timur. Timur Timur berbatasan dengan Indonesia, tetapi Timur Timur ini merupakan bagian dari provinsi atau negara bagian yang ada di Portugal sana. Sayangnya, pemerintahan di Portugal itu yang dikuasai oleh Jenderal Caetano, itu seorang diktator militer di Portugal sana, itu tidak mampu mengendalikan gerakan revolusi anyelir atau semacam gerakan demo menuntut turunnya kekuasaan diktator di masa itu di tahun 1974 di Portugalnya sana. Dikenal dengan nama revolusi anyelir karena rakyat itu membawa bunga anyelir penanda revolusi damai, tidak ada kekerasan. Portugal yang kemudian berhasil menumbangkan si diktator Caetano itu, kemudian harus menerima konsekuensi melepaskan daerah jajahannya, termasuk Timur Timur ini. Lah, mulai dari itu teman-teman kisruh dimulai. Timur Timur yang lepas dari Portugal itu kemudian kesulitan menentukan nasibnya sendiri. Di balik pembangunan Timur Timur yang sudah merdeka dari Portugal itu, ternyata banyak sekali perpecahan atau disintegrasi di dalam tubuh rakyat Timur Timur akibat fraksi-fraksi atau pemisahan kekuatan politik yang tumbuh di Timur Timur selama masa pendudukannya Portugal sampai memisahkan diri di tahun 1974 itu. Portugal gamang gitu ya, galau ya. Ini gimana ini negara kita sudah lepas dari Portugal, mau merdeka sendiri. Iya, ada yang mau merdeka sendiri. Si Fretilin. Fretilin dengan ideologi sosialis komunisnya pengen ini merdeka dan ideologinya sosialis komunis. Sementara ada partai namanya UDT. Ini bagian dari partai yang ingin merdeka tapi pelan-pelan, bertahap. Udah, pelan-pelan aja jalannya. Kita nanti akan merdeka setelah Portugal melepaskan kita. Tetapi ada juga itu partai namanya Apodeti, Trabalhista dan Kota, itu yang karena kedekatan emosional dengan NTT, kemudian berharap NTT ya dekat dengan NTT dan jadi tempat pengungsian selama kisruh revolusi anyelir maupun kisruh Fretilin yang mencoba menguasai negara, itu akhirnya memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Awalnya 3 partai doang yang kemudian menyatakan dukungannya untuk gabung ke Indonesia. Karena di Indonesia penanganan pengungsinya lebih baik, lebih manusiawi, lebih menguntungkan. Maka kemudian harapannya orang-orang Timur Timur yang sebagian ini bisa gabung ikut ke Indonesia di masa Orde Baru itu. Harapannya terpenuhi teman-teman, tetapi jalannya itu yang tidak baik. Ya, ingat teman-teman, apapun yang kemudian dibangun dengan kekerasan, itu akan diakhiri dengan kekerasan juga dalam perjalanan sejarah bangsa. Maka kalau kamu kemudian melihat Timur Timur akhirnya di tahun 1999 itu pisah dari Indonesia, nah itu akibatnya. Di awal sudah panas, di akhir pun juga akan panas. Dan inilah yang terjadi di Timur Timur. Di tanggal 28 November tahun 1975, Fretilin memproklamirkan kemerdekaannya. Bikin ricuh, bikin geger. Rakyat yang tidak setuju pergi mengungsi, minta bantuan Indonesia dan sebagainya. Sementara yang pro NKRI ingin gabung ke Indonesia, berintegrasi dengan Indonesia, itu memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 30 November tahun 1975 melalui deklarasi Balibo. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah Indonesia ketika ada eskalasi gerakan militer dari Fretilin yang sudah tidak manusiawi, pembantaian dan sebagainya kepada masyarakat pro NKRI, maka turunlah Presiden Soeharto meminta operasi militer bernama Operasi Seroja yang dimulai pada tanggal 17 Desember tahun 1975. Akibatnya apa, Pak? Operasi Seroja. Ya, akibatnya kemudian Indonesia menang, jelas karena punya kekuatan militer yang lebih tangguh daripada Fretilin.
Tapi dampaknya adalah kemudian ya Timur Timur akhirnya mengajukan petisi bergabung dengan Indonesia di tahun 1976 dan puncaknya 17 Juli tahun 1976 Timur Timur menjadi provinsi ke-27 dari Republik Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Lanjut? Pak, Ya, Evan? katanya Indonesia dibantu sama Amerika juga ya, Pak? Oh ya, kamu menarik cerita ke sana. Kaitannya sama apa, Evan? Berarti kalau Amerika nggak suka sama apa berarti? Komunis paling. Iya, nggak suka sama Franklin tadi itu. Maka kemudian Amerika bisa menggelontorkan bantuan-bantuan alutsista untuk Indonesia pada waktu itu. Karena nggak mau di Asia Tenggara ada komunis berikutnya setelah Vietnam, Evan Noel. Ya, Amerika sudah sakit hati kalah di Vietnam di tahun 1975. Maka kemudian melihat, loh kok Franklin muncul lagi di dekat Indonesia. Dan karena kedekatan Indonesia dan Amerika selama masa Orde Baru, awal-awal Orde Baru, maka kemudian ya Amerika mau aja bantu Indonesia. Yang penting nggak jadi Vietnam kedua di Asia Tenggara. Vietnam, Laos, Kamboja itu semuanya merah gara-gara efek domino Amerika kalah di perang Vietnam. Itu efeknya di situ, Evanuel. Kalau kamu di PS, Pak Armi jelaskan panjang lebar terkait dengan ini, ya teori domino dan sebagainya, komunisme ini bagian dari materi sejarah kontemporer di sub materinya sejarah Minang. Ya, gitu, Evan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya satu persambungan ya, tapi sebenarnya nyambungnya ke sejarah minat ini. Amerika kalah ya posisinya teman-teman. Maka kalau kamu nonton Rambo, ini masih ada waktu dikit ya. Oke, Pak Armin cerita, Rambo Silver itu adalah program propagandanya Amerika untuk memastikan anak-anak muda Amerika biar mereka itu mau ikut wajib militer menyerang ke Timur Tengah sana, teman-teman. Ini cerita rekaannya Amerika bahwa US Army ya, yang diwakili oleh si Rambo itu adalah manusia super. Ya, ditulup orang mati, padahal ditulup. Tahu ditulup, teman-teman? Evan tahu ditulup, teman-teman? Kalau Evan tahu, ditulup. Nggak tahu, Pak. Apa, Pak? Ditulup itu kayak modelnya Tom and Jerry itu loh, ada bambu diisi semacam apa namanya? Jarum beracun terus disebul loh. Oh iya, Pak. Ya, itu bahasa Jawanya ditulup ya. Ditulup rak mati loh. Karena sudah dirantai, diikat sedemikian rupa itu nggak mati. Jadi menggambarkan betapa tentara Amerika itu luar biasa dahsyat ya. Apalagi seorang Rambo bisa ngobrak-ngabrik satu kota ya di Vietnam gitu ya. Ditangkap ya nggak mati, dicokot ulo ya ulone malah dibleh ya. Jadi ini sebuah apa namanya penggambaran liar seorang tentara Amerika yang digunakan sebagai bagian propaganda anak-anak muda Amerika biar mau ikut wajib militer. Ya. Yang paling hebat itu sebenarnya, sebentar masih ada waktu 7 menit. Yang paling hebat itu sebenarnya adalah seorang Muhammad Ali, teman-teman, petinju. Ada yang tahu Muhammad Ali, teman-teman? Petinju kelas berat. Tahu, Pak. Ya, Muhammad Ali itu satu-satunya warga negara Amerika yang menolak ikut wajib militer perang Vietnam, Evan. Dan gara-gara dia menolak itu, semua prestasi, semua hadiah sebagai petinju internasional, sebagai juga pahlawan Amerika karena Muhammad Ali sebelum masuk ke ring profesional, dia pernah menang medali emas kelas berat di Olimpiade Roma di tahun 1960. Itu semua dicabut sama pemerintah Amerika. Muhammad Ali padahal bilang, buat apa saya angkat senjata membunuh para Viet Cong itu tadi? Buat apa saya membunuh para fans berat saya? Buat apa saya membunuh para penggemar setia saya yang selalu menunggu pertandingan tinju yang selalu mereka lihat di Hanoi, di Vietnam, dimanapun. Kenapa saya harus membunuh mereka yang tidak punya salah dengan saya? Itu jawaban manusiawinya Muhammad Ali ke pemerintah Amerika. Dan dampaknya adalah dia dihujani kritik, bahkan dicabut semua hak-hak istimewa yang dia miliki sebagai seorang petinju yang memberikan medali emas bagi Amerika.
dan seluruh hartanya kocar-kacir gara-gara itu. Nah, ini menarik ini soal cerita Muhammad Ali ini tak ceritakan juga ke teman-teman IPS ya, membahas tentang perang Vietnam. Itu ya teman-teman input tambahan Pak Armi, pengetahuan buat dirimu ya. Termasuk Muhammad Ali ada pernah lihat atau pernah main ke Wall of Fame teman-teman di mana itu? Wall of Fame di Los Angeles ya, LA ya. Itu satu-satunya Hall of Fame apa? Hall ya, Hall of Fame-nya itu Muhammad Ali tidak ditaruh di jalanan, tetapi ditaruh di salah satu dinding ya, dinding bangunan gitu ya. Karena apa? Karena Muhammad Ali berpesan kepada panitia Hall of Fame itu, ya nama Muhammad sebagai junjungan Nabi tertinggi dalam ajaran agama Islam itu tidak boleh diinjak, dia harus dimuliakan. Satu-satunya Hall of Fame-nya itu di dinding ya. Itu Muhammad Ali. Ya. Dia seorang mu'alaf juga, pindah dari Kristen pindah ke Islam ya, dari nama Cassius Clay kemudian pindah ke menjadi Muhammad Ali dan namanya beken sebagai petinju di Amerika. Gitu teman-teman, lanjut lagi ya Pak Armi, tinggal 2 slide. Nah ini dia. Apa yang dilakukan oleh Soeharto? Soeharto ini sebagai penguasa tunggal, sentralistik. Kemudian KKN ya, dan transparansi keuangan, akuntabilitasnya udah nggak ada. Semuanya dikendalikan, dikuasai 32 tahun di HI oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Nah sementara pers Pak, ya namanya pers jadi corong tunggalnya pemerintah. Mereka diancam dengan undang-undang yang namanya SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan. Siapapun yang melawan atau memberitakan berita yang berlawanan dengan pemerintah, maka SIUP-nya bisa dicabut, perusahaan media massa itu bisa bubar atau gulung tikar. Kemudian kita masih menggunakan corong komunikasi TVRI dan RRI yang isinya benar-benar boseni, hanya bicara tentang pemerintah dan program-programnya pemerintah. Nah ini adalah saluran-saluran yang digunakan oleh Soeharto untuk kemudian mempertahankan kekuasaannya di bidang politik. Terakhir teman-teman, ini dia teman-teman, walaupun badai dari Orde Baru itu membuat kita tertekan dan sebagainya, tetapi pertumbuhan stabilitas ekonomi kita itu benar-benar terjaga. Rakyat bisa makan dengan enak, ya. Kemudian kita sempat swasembada beras di tahun 1984. Dan sektor-sektor industri migas itu mengalami peningkatan yang luar biasa di masanya Pak Harto. Ada sisi baik, ada sisi buruknya dari Pak Harto, tetapi lebih dari itu kita belajar yang sudah pernah saya sampaikan di kelas sebelumnya. Belajar menjadi pemimpin itu tidak mudah, banyak tantangannya, banyak godaannya, tetapi sebagai siswa-siswi Loyola, ya belajar harus betul-betul giat dan tekun. Menjadi pemimpin yang susah ini pun juga harus kita lalui, karena memang kita diajak untuk jadi pejuang-pejuang pembaru dunia. Begitu teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kelas D? D? Halo? Pak, Cukup ya? kalau yang nggak nurut sama KB diapain, Pak? Oh KB. Oh, kalau nggak nurut sama KB yang pasti yang Dipersulit, Pak. datangi itu adalah para penyuluh-penyuluh KB-nya itu ya. Dan kalau pegawai negeri sipil kena ini, Evan. Anak ketiga itu nggak dapat tunjangan anak itu cukup gede. Zaman sekarang sekitar berapa ya? 800 apa 1 juta mungkin ya. Itu anak ketiga nggak dapat tunjangan pegawai negeri sipil ya, dari bapak atau ibunya. Pegawai negeri sipil itu dapat tambahan gaji untuk anak. Kalau yang ketiga berarti anak yang ketiga nggak dapat tambahan apa-apa. Itu Pan. Jadi semakin berat. Kalau jadi pegawai negeri sipil anaknya lebih dari 2, wah megap-megap Pan. Karena kemudian biaya menanggung si bocah ini yang kemudian disisakan dari gaji itu agak susah ya, agak susah untuk kemudian disisihkan gitu ya, harus berhemat untuk keluarga itu. Itu sih Van, lebih ke arah ya dorongan sanksi moralnya ya kecil, tetapi memang diingatkan aja sih bahwa jangan nambah lagi, cukup 2 anak saja.
teman-teman. Walaupun sebenarnya dalam ajaran agama apapun, punya anak berapapun kan bukan persoalan agama, kan malah melarang KB, teman-teman. Oh, punya anak kok dilarang? Ya haknya suami istri dong. Pasti seperti itu, pasti orang-orang akan bilang seperti itu. Dan memang seperti itu. Tantangannya pada zaman Orde Baru seperti itu, teman-teman. Pakai kontrasepsi, pakai kondom, pakai apa itu, ya itu jadi perkara juga. Karena kemudian dalam ajaran agama tidak mengenal itu. Mengenal kemudian kalau belajar biologi dengan Buning atau Pak Jimmy atau Bu Maria ataupun Bu Ina ya hari ini, pasti ada Pak Anggit bahkan juga ya, ada jangka waktu masa subur dan tidak lah, itu yang dipakai sebagai kontrasepsi alami. Beda lagi sama zaman kerajaan Mataram Islam kuno. Kontrasepsi alaminya teman-teman itu pakai buah kepel. Ada yang tahu nama, ada yang punya tanamannya, ada yang pernah makan? Kepel-kepel? Warga Magelang, Jogja sekitarnya ada yang tahu nama buah kepel? Solo? Daerah-daerah situ ada yang tahu nama buah kepel? Enggak ada yang tahu. Silakan nanti dicari. Itu kontrasepsi alami untuk para selirnya raja-raja di Jawa. Udah gitu aja teman-teman, terima kasih. Waktunya sudah lebih dari 1 menit ya. Silakan pimpin doa, yang mau mimpin doa untuk menutup perjumpaan kita. Pak Armi minta maaf kalau ada kurang dan salah selama 1 semester ini. Foto akan segera Pak Armi share ke Adri, ke Pak Har. Satu pesan Pak Armi, ya secara pribadi minta maaf ya, sekali lagi minta maaf kalau ada kurang dan salah. Pak Armi mengantarkan di semester 1 sampai dengan puncak ini. Selebihnya kamu berjuang sendiri, Pak Armi akan segera ngolah nilai. Pak Armi berdoa terbaik bagimu. Jangan nyontek ya, garapo dewe. Nggak ada yang susah kok. Yang susah itu menaklukkan dirimu sendiri untuk tidak tergoda. Dah, itu pesannya Pak Armi. Berjuanglah dengan harkat dan martabatmu sebagai siswa Loyola. Berjuanglah dengan gentle ya. Nek lanang tenan, nek wedok tenan. Artinya kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri untuk kemudian tidak mencontek, tidak melakukan tindakan curang, bertanya yang tidak. Hapus semua kelompokmu yang kelompok-kelompok permufakatan jahat yang ada di sekitarmu. Hapus semua pertemanan negatif yang ada di kamu, dan kamu harus berjuang untuk semester 1 ini. Bagi yang tertinggal nilainya silakan dikejar, karena ini akan menjadi patokan untuk kamu bisa lanjut studi berikutnya. Ini pesan Pak Armi untukmu, untuk adik-adiknya Pak Armi yang akan jadi calon KEKL. Kalau kamu nggak mau susah, berjuanglah untuk jujur dan berjuanglah dengan kekuatanmu sendiri. Kamu pasti bisa. Tuhan memberkati. Amin. Ayo doa. Doa, sama sing mimpin doa.